Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba membahas tentang pertidaksamaan eksponensial. Materi ini ada di Matematika Peminatan kelas 10. Ini kompetensi dasarnya ya. Pertidaksamaan eksponensial merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial yang sebelumnya sudah dijelaskan ya pada video-video sebelumnya, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat. Tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda ketidaksamaan. Jadi pengertiannya sama saja dengan bentuk persamaan eksponensial, tetapi bedanya hanya di tanda penghubungnya saja. Kalau persamaan eksponensial namanya juga sama ya, berarti tanda penghubungnya menggunakan sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu tanda penghubungnya menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda-tanda ketidaksamaannya itu seperti apa sih? Ini ya. Jadi ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial yang perlu diketahui ya, dan ini sangat penting ya. Yang pertama, jika A lebih dari 1, A-nya di sini sebagai bilangan pokoknya ya. Jika bentuknya A pangkat X kurang dari A pangkat Y, di mana A-nya ini sebagai bilangan pokok dan A-nya lebih dari 1, berlaku X kurang Y. Artinya, jika A-nya lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah. Kalau misalnya di soal awalnya tandanya kurang dari, ya sampai hasil akhir itu tandanya juga kurang dari ya. Jadi tidak berubah dengan tandanya. Dan yang kedua, jika A-nya di antara 0 sampai 1, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y, jika dan hanya jika X lebih dari Y. Jadi kalau A-nya atau bilangan pokoknya di antara 0 sampai 1, maka tandanya berubah. Jadi kalau asalnya kurang dari, hasil akhirnya itu jadi lebih dari gitu ya, sebaliknya. Kalau yang atas, sekali lagi, yang atas tidak berubah. Kalau misalnya di soalnya kurang dari, hasilnya pun kurang dari. Kalau misalnya di soalnya lebih dari, hasilnya pun lebih dari. Jadi tidak berubah untuk A-nya lebih dari 1, dan berubah tanda jika A-nya di antara 0 sampai 1. Langsung ke contoh 1 ya. Carilah semua nilai X yang memenuhi. Yang A, 3 pangkat X kurang dari 1. B, 3 pangkat X kurang dari atau sama dengan 9. Kita coba yang A dulu ya. Nah, satunya sendiri kita bisa ubah ya, jadi 3 pangkat. Di sini kita tulis lagi, 3 pangkat X kurang dari, nah, 1 itu dihasilkan dari 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0 itu kan 1. Nah, di sini udah sama-sama 3 nih bilangan pokoknya. Dan 3 ini dari syarat yang tadi disebutkan, 3 ini kan lebih dari 1 ya. Maka tandanya tidak berubah ya. Jadi tandanya tetap kurang dari seperti awalnya ya. Jadi di sininya ini 3-nya seperti biasa bisa kita bagi. Ini sisa X kurang dari 0. Soal nomor A itu X-nya itu berada pada interval. Jadi semua nilainya yang kurang dari 0 ya kan. Kalau kurang dari 0 berarti kan ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya itu semua yang bernilai negatif ya. Karena X-nya kurang dari 0. Jadi nilai X-nya itu banyak ya. Karena kalau misalnya di persamaan eksponensial, nilai X itu kan hanya ada 1. Jadi kalau misalnya X-nya sama dengan 3, ya berarti X-nya ya 3 gitu. Hanya ada 1 ya X-nya. Tapi kalau di pertidaksamaan, X-nya itu bernilai banyak. Karena nggak pakai tandanya hanya kurang dari, nggak pakai kurang dari atau sama dengan, nggak pakai garis bawah lagi di sini.
berarti artinya 0 ini tidak termasuk. Hanya bilangan yang kurang dari 0, yang arahnya ke kiri kalau dari koordinat Kartesius. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk notasi himpunan, ini HP-nya itu X, di mana X-nya kurang dari 0 dan X-nya merupakan bilangan real. B, 3 pangkat X kurang dari atau sama dengan 9. 3 pangkat X, nah ini 9-nya kita ubah nih. Jadi 3 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya udah sama dan bilangan pokoknya 3, artinya 3 itu lebih dari 1, berarti tandanya tidak berubah ya, tetap kurang dari atau sama dengan. Jadi ini bisa dibagi, X-nya sisa X-nya jadi kurang dari atau sama dengan 2. Jadi di sini X-nya itu kurang dari atau sama dengan 2 ya. Bisa kurang dari 2 atau sama dengan 2. Artinya kalau di sini ada garis bawah itu dibacanya sama dengan ya. Jadi 2-nya itu masuk. Artinya 2-nya itu termasuk. Jadi bisa dimulai. Jadi himpunan penyelesaiannya itu dimulai dari 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk notasi himpunan, ini seperti ini, X, di mana X-nya kurang dari atau sama dengan 2. Di mana X-nya anggota bilangan real. Contoh 2, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. A, 1/3 pangkat X kurangi 4 lebih besar atau sama dengan 1/3 akar 3. B, setengah pangkat X kurang dari 4. Kita coba yang A dulu ya. 1/3 pangkat X kurangi 4 lebih besar atau sama dengan 1/3 akar 3. Nah ini kalian boleh ubah penyebutnya menjadi pembilang, artinya yang asalnya di bawah jadi di atas. Boleh dihilangkan pecahannya, boleh diubah pecahannya, tapi boleh juga tetap menjadi pecahan supaya nanti kelihatan si A-nya itu 1/3 gitu ya. Oke, misalkan ini kalian boleh diubah ya, tapi saya coba cara yang tidak mengubah pecahannya. Jadi ini tetap 1/3 pangkat X kurangi 4 lebih besar atau sama dengan 1/3. Nah, akarnya itu dihilangkan dulu, karena kalau masih ada akarnya itu nggak bisa diapa-apain ya, karena udah mentok juga. Jadi ini 3 kali, nah akarnya itu di dalam akar kan ada 3 ya. 3 ini kan pangkat 1, dan akarnya sendiri ini merupakan akar pangkat 2. Jadi di sini 3 pangkat 1/2, 3 pangkat setengah. 1/3 pangkat X kurangi 4 lebih besar sama dengan, nah ini bilangan pokoknya sama, jadi terus dikali, nah jadi bisa dikali ya, jadi pangkatnya ditambah. Ini bilangan pokoknya kita tulis 3, yang ini kan pangkat 1, kalau dikalikan jadi tambah ya, 1 tambah setengah. 3 pangkat 1 tambah setengah berapa? Ayo kita di sini ya, kalau masih yang belum paham. Jadi ini kan penyebutnya beda ya, per 2. Nah ini satunya ini kita bikin 2/2 ya, supaya penyebutnya sama-sama 2. 2 bagi 2 kan 1 ya. Ini jadi setengah. Ini tambahin 3/2. Bawahnya jangan ditambahin loh ya, atasnya aja. Jadi ini 3 pangkat 3/2. Nah penyebutnya ini mengandung pangkat kan, dan di atasnya itu 1. Jadi artinya ini bisa ditulis seperti ini. 1/3 pangkat X kurang 4, jadi pangkatnya di luar. Nah, tapi jangan salah tangkap kalau semua pecahan bisa dibikin kayak gini, enggak ya, karena di atasnya itu merupakan ada 1. Kalau misalnya artinya kayak gini, 1/3-nya di dalam, pangkatnya di luar, ini artinya satunya juga ikut dipangkatkan.
baik penyebut maupun pembilang itu dua-duanya harus dipangkatkan. Nah, ini dari sini, ini kan sebenarnya satunya nggak ada pangkat ya. Cuma kalau kita ubah seperti ini, satunya berarti jadi ada pangkat. 1 pangkat X kurang 4. Nah, artinya kalau misalnya, kenapa bisa begini? Karena kalau 1 dipangkatin berapa juga kan hasilnya tetap 1 gitu ya. Jadi makanya untuk yang bilangan pembilangnya ini 1, ini berlaku ya kayak gini. 1 dipangkatin 3/2 kan hasilnya tetap 1 gitu ya. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama 1/3. Artinya 1/3 itu rentangnya kan letaknya itu di antara 0 sampai 1 ya. Nah, kalau yang tadi 0 sampai 1 itu berarti tandanya berubah. Yang asalnya lebih besar atau sama dengan menjadi lebih kecil atau sama dengan ya. Berarti ini udah bisa dibagi. Sisanya X kurangi 4 kurang dari atau sama dengan ini 3/2. Karena di sini ada per 1, jadi ini kali silang ya. Jadi X kurangi 4 dikali 2, terus 3 kali ke 1 gitu ya. Nah, X kurang 4 kali 2. X kali 2, 2X. Negatif 4 kali 2, negatif 8. Tandanya tetap begini. Ini 3 kali 1, 3. Ini 2X. Tandanya begini. 3 tambah 8 ya. Jadi 11. Ini jadi X-nya kurang dari atau sama dengan 11/2. Atau mau disederhanakan lagi menjadi 1/2. 5,5 juga boleh ya. Jadi berarti ini kalau ditulis dalam notasi himpunan, X di mana X-nya itu kurang dari atau sama dengan 5,5. X-nya anggota bilangan real. Berarti X-nya itu karena pakai tanda sama dengan garis bawah di sini, ini kan dibacanya kurang dari atau sama dengan. Artinya bisa kurang dari atau sama dengan. Berarti sama dengan segini. Berarti yang ada tanda garis bawah ini sama dengan itu 5,5-nya masuk, nilai 5,5-nya. Jadi dimulai dari 5,5 terus kemudian yang kurang dari 5,5 ya, berarti bisa ke 5, ke 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1 dan seterusnya. Berarti ujungnya itu sampai ke negatif ya kan, karena masih banyak bilangannya lagi ya kan. Jadi dimulai dari 5,5 sampai ke negatif tak hingga. Lalu yang B, setengah pangkat X kurang dari 4. Tadi kalau di sini Ibu sengaja pecahannya tidak diubah ya, karena biar tahu juga kalian caranya. Nah, kalau ini kita coba aja ubah ya si pecahannya menjadi bukan pecahan. Jadi ini setengahnya itu karena 2-nya pangkat 1 pindah ke atas jadi 2 pangkat negatif 1 gitu ya. Pangkat X lagi kurang dari 4-nya dibikin 2 pangkat jadi 2 pangkat 2. Pangkat ini kalikan negatif 1 kali X negatif X. Ini 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya itu 2 ya. 2 artinya itu lebih dari 1. Berarti tandanya tidak berubah, tetap seperti ini. Ya. Dan ini udah bisa kita bagi. Ini jadi negatif X kurang dari 2. Nah, karena ini masih negatif X, ini kan harus bernilai X ya. Maka dari itu berarti kan 2 dibagi negatif 1 ya kan. Nah, karena dibagi negatif, maka si tanda ini berubah. Jadi sebaliknya. Ingat ya, yang dibagi atau dikali negatif itu tandanya berubah. Karena ini kan 2 dibagi negatif 1, negatif 2 ya. Jadi hasilnya X lebih besar dari negatif 2. Jadi kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian atau notasi himpunannya, X di mana X-nya itu lebih dari negatif 2. X anggota bilangan real. Nah, berarti X yang lebih dari negatif 2, artinya ini karena nggak pakai tanda sama dengan, negatif 2-nya nggak ikut, nggak termasuk ya. Jadi X-nya itu dimulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Berarti ini ke arah positif ya. Karena lebih besar dari negatif 2.
dimulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, berarti sampai ke positif tak hingga ya, karena diakhiri sampai ke bilangan positif ya kan. Karena banyak angkanya jadi disebutnya tak hingga. Contoh 3, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap ketidaksamaan berikut. A. 2 kali 4 pangkat X kurangi 5 kali 2 pangkat X tambah 2 lebih besar dari 0. B. 2 pangkat 2X tambah 1 kurangi 5 kali 2 pangkat X tambah 1 tambah 8 kurang dari atau sama dengan 0. Kita coba yang A dulu. Nah, ini lihat pangkatnya. Yang di sini 4 pangkat X, yang di sini 2 pangkat X. Nggak sama ya. Maka kita samakan dulu nih, mana yang harus diubah. Pasti yang 4 ya, nggak mungkin yang 2, karena 2 udah paling sederhana. Tidak bisa diubah lagi. 4, sedangkan 4 itu masih bisa diubah menjadi 2 pangkat 2, karena ngikutin ini ya, bilangan pokoknya 2. Jadi yang ini 2, yang ini kita ubah ya 4 ini jadi 2 pangkat 2. Pangkat lagi X. Ini kita tulis tetap aja. Dua. Ini berarti dalam kurung ya. Pangkatnya ini dikalikan ya. Jadi 2. Ini 2 kali X. 2X. Nah, ini 2 pangkat 2X. Seperti contoh yang sebelumnya. Ini supaya jadi nilainya kuadrat. Berarti tulisnya dibikin jadi 2 pangkat X. Pangkatnya di luar gitu ya. Kan kalau dikali sama aja ya. X kali 2 jadi 2X juga. Supaya kelihatan persamaan kuadratnya. Yang 2-nya ini ditaruh di luar. Nah, dari sini kita udah bisa memakai pemisalan. Misalkan, ya pasti yang dimisalkan yang ini ya, yang 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan misalnya N ya. Jadi ini 2, karena 2 pangkat X-nya itu sama dengan N, jadi N kuadrat kurangi 5N tambah 2 lebih besar dari 0. Nah, ini kita cari faktornya. 2 kali 2, 4. Cari berapa sama berapa yang kalau dikali hasilnya 4. Kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Ya, berarti yang memungkinkan hasilnya 5 itu 1 kali 4 ya. Nah, supaya hasilnya negatif 5, berarti harus ada yang negatif. Yaitu yang di kedua-duanya ya. Negatif 1 kali negatif 4 itu 4. Negatif 1 tambah negatif 4 itu negatif 5. Karena di sini 2N kuadrat, jadi di sini 2N. Ini N ya, atau mau sebaliknya juga boleh. Jadi kan kalau dikali 2N kuadrat ya, 2N kali N, 2N kuadrat. Cara yang bisa dibagi 2. Negatif 4 ya. Negatif 4 bagi 2, itu negatif 2. Simpan sini. Ini negatif 1 sini. Berarti ini 2N kurangi 1 sama dengan 0. Kita bikin sama dengan aja ya. 2N sama dengan 1. Berarti N-nya setengah ya. 1 bagi 2. Atau ini N kurangi 2 sama dengan 0. N-nya berarti sama dengan 2. Kita kembalikan lagi posisi N ini ke bentuk yang dimisalkan tadi. N sama dengan setengah. N-nya itu 2 pangkat X sama dengan setengah 2 pangkat X itu sama dengan ini jadi 2 pangkat negatif 1 ya, pindah ke atas. Ini udah bisa kita bagi, X-nya sama dengan negatif 1. N sama dengan 2, N-nya 2 pangkat X sama dengan 2. Ya berarti ini X sama dengan 1 ya, karena di sini ada 1. Ini dibagi. Nah,
ini yang mana nih, himpunannya negatif 1 atau 1? Nah, ini belum beres ya, karena nilainya masih sama dengan. Kita bikin garis bilangan, anggap ini tuh sebagai koordinat X ya. Di sistem koordinat untuk X itu kan yang horizontal, yang datar ya. Karena di sini kita cuma punya X, jadi kita gambar aja garis bilangan untuk yang X aja. Nah, anggap di sini kan negatif 1 ya. Dan di sini 1. Oke. Kita cari daerah penyelesaian untuk yang negatif 1 dan 1. Ya, jadi kita sekarang fokusin lihat ke sini ya. Yang 2 pangkat. Yang 2n kurangi 1 kali n kurangi 2 lebih besar dari 0. Ya. Kita fokusin ke sini. N-nya kita ubah dulu jadi 2 pangkat X ya. Jadi kayak gini ya. Nah, sekarang kita selidiki nih. Untuk beberapa, ini 3 kemungkinan yang kita ambil dari setiap bilangan ini ya. Yang pertama, untuk X-nya, ini kan pokoknya rentangnya di antara negatif 1 ke kiri. Ada bilangan berapa aja sih dari negatif 1 ke kiri? Yang kita ambil contoh, misalkan X-nya itu negatif 2 ya, yang ada di sebelah sini. Karena batasnya ini negatif 1 ke kiri, atau di antara negatif 1 sampai 1, atau lebih besar dari 1, itu batasannya ya. Yang daerah kiri dulu, ini misalkan X-nya negatif 2. Substitusi nih, 2 kali 2 pangkat X kurangi 1 kali 2 pangkat X kurangi 2. Jadi X-nya ini kita masukin ke sini ya. Jadinya 2 kali 2 pangkat negatif 2 ya kan, mana X ya, kurangi 1. Ini jadi 2 pangkat negatif 2 kurangi 2. Nah, ini 2 pangkat 1. Berarti jadi 2 pangkat 1 tambah negatif 2. Itu kan negatif 1 ya. Kurangi 1. Ini jadi 1/4. Betul ya. Kan 2 pangkat. Ini kan jadi di bawah ya. Jadi 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nya 4 ya. Jadi 1/4 kurangi 2. Ini jadi 1/2. Ya kan. Karena ini dipindahin 2 pangkat negatif 1 nya jadi di bawah ya. Jadi 2 pangkat 1. Nah, gini. Ini hasilnya berapa sih? Setengah kurangi 1 itu kan negatif setengah ya. Tujuannya apa sih nyari kayak gini? Tujuannya kita mau cari tahu nilai di daerah kiri itu positif atau negatif. Nah, jadi kita nggak usah hitung misalnya sampai hasilnya benar-benar nilainya kelihatan. Jadi kita hanya butuh tandanya aja, negatif atau positif hasilnya gitu ya. Nah, ini setengah kurangi 1 kan pasti negatif ya hasilnya. Ini negatif. Terus yang ini 1/4 kurangi 2 juga kan pasti hasilnya negatif ya kan. Jadi ini negatif. Nah, ini kan dikalikan. Negatif kali negatif itu sama dengan positif ya. Jadi untuk daerah yang negatif 2 atau daerah yang kiri di sini nih tandanya positif. Terus kita cari daerah yang tengah. Kita ambil pemisalan misalkan X-nya 0 ya. Karena di tengah sini kan di antara negatif 1 sampai 1 ya ada angka 0 di sini ya. Nah, masukin lagi ke cara yang ini ya. 2 kali 2 pangkat 0 kurangi 1 kali 2 pangkat 0 kurangi 2 ya. Sama dengan 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. 1 kali 2 ya 2. Kurangi 1. Ini juga 2 pangkat 0, 1 ya. Kurangi 2. Sama dengan 2 kurangi 1 kan 1. Positif ya. Hasilnya. Terus yang ini
1 kurangi 2 kan negatif 1. Negatif ya hasilnya. Kalikan positif kali negatif itu kan hasilnya negatif. Berarti yang di tengah sini ini negatif. Terus yang lebih dari 1, X-nya kita ambil sama dengan yang lebih dari 1, 2 ya. Kita bikin pemisalan. Berarti ini 2 kali 2 pangkat 2 kurangi 1. Ini 2 pangkat 2 kurangi 2. Sama dengan, ini kan jadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 1 tambah 2. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Jadi ini 8 kurangi 1. Ini 4 kurangi 2. Ini positif ya. Positif. Ini juga positif hasilnya. Positif kali positif itu positif. Jadi daerah sini ini positif. Nah, ambilnya yang mana? Yang positif atau yang negatif? Lihat dari sini. Dari yang terakhir, lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, logikanya kan yang lebih besar dari 0 itu positif ya. Jadi kita ambil daerahnya itu yang positif. Berarti dari negatif 1 ke kiri sama negatif 1 sama 1 ke kanan ya. Berarti yang daerah ini yang kita ambil, yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya, X-nya di mana lebih kecil dari negatif 1 ya. X-nya lebih kecil dari negatif 1. Nah, X-nya itu dari negatif 1 ke kiri. X-nya artinya lebih kecil kan. Kalau ke kiri itu makin kecil. Jadi, X-nya lebih kecil dari negatif 1. Atau X-nya dari 1 itu ke kanan kan lebih makin besar ya. Jadi, X-nya lebih dari 1. Nah, ini nggak pakai sama dengan karena di awalnya pun ini nggak pakai tanda sama dengan atau garis bawah ini ya. 2 pangkat 2X tambah 1 kurangi 5 kali 2 pangkat X tambah 1 tambah 8 kurang dari atau sama dengan 0. Gini ya. Nah, ini langkahnya ya diubah-ubah dulu nih, yang pangkat-pangkat ini kan belum sama ya. Nah, kalau diubah jadi 2 pangkat X tambah 1, ini kan nggak bisa ya. Jadi, ya udah kita uraikan satu-satu aja. Ini jadi 2 pangkat 2X dikali 2 berarti ya. Jadi 2X tambah 1 kan. Kurangi 5, ini juga diuraikan 2 pangkat X kali 2, gitu ya. Tambah 8 kurang dari sama dengan 0. Di sini ada 2 pangkat X. Nah, ya berarti ya ini kita jadikan 2 pangkat X. 2 pangkat X ya ini. Dan 2-nya taruh di belakang, di luar kurung. Ini kali 2-nya simpan di depan aja ya. Kurangi, ini 5 sama 2, itu kan sama-sama konstanta ya. Jadi ini bisa dikali. Negatif 5 kali 2 itu negatif 10. Ini 2 pangkat X tambah 8. Nah, ini udah sama-sama 2 pangkat X. Berarti tinggal dibikin pemisalan aja. 2 pangkat X sama dengan P misalnya ya. Jadi ini 2P kuadrat kurangi 10P ya. Tambah 8 kurang dari sama dengan 0. Ini semuanya kelipatan 2 ya. Bisa kita sederhanakan biar lebih kecil angkanya. Bagi 2 semuanya. Jadi 2P kuadrat bagi 2 itu P kuadrat. Negatif 10P bagi 2 itu negatif 5P. 8 bagi 2 itu 4. 0 bagi 2 0 ya. Nah, ini bikin faktornya. Cari faktornya. Nah, ini langkahnya sama kayak tadi nih. Ya. Karena P kuadrat, jadi ini P, ini P. Karena kalau dikali hasilnya P kali P kuadrat ya. Nah, cari faktornya. 1 kali 4, itu 4. Berapa sama berapa nih? Yang kalau dikali hasilnya 4, yang dijumlah hasilnya negatif 5.
Berarti yang kemungkinan hasilnya 5 itu yang perkalian 1 kali 4 ya kan. Karena supaya hasilnya negatif, berarti harus ada negatif di sini, yaitu yang di kedua-duanya ya. Negatif 1 kali 4 itu 4, negatif 1 tambah negatif 4, negatif 5. Simpanlah sini. P-1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 1. Atau ini P-4 sama dengan 0, P-nya sama dengan 4. P-nya kita ubah lagi jadi 2 pangkat X. Yang pertama, P sama dengan 1. P-nya itu 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat X sama dengan ya 1 diubah jadi 2 pangkat, berarti 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 kan 1 ya. Ini pangkatnya udah sama, bisa dibagi, sisa X-nya sama dengan 0. P sama dengan 4. P-nya 2 pangkat X sama dengan 4-nya kita ubah juga jadi 2 pangkat 2 ya. Nah, ini 2-nya bisa dibagi. X sama dengan 2. Nah, di sini kita bikin garis bilangannya lagi. Karena untuk menentukan daerah mana nih dari yang titik kedua ini, yang kita cari berarti daerah yang negatif ya. Kan di sini belum kelihatan mana daerah yang negatifnya. Ini ya, di sini ada 0, ada 2. Berarti sebelah kirinya berarti dimulai lebih kecil dari 0, berarti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini daerah yang tengahnya itu antara 0 sampai 2, dan daerah yang kanannya itu lebih besar dari 2 bilangan-bilangannya. Nah, daerah positif negatifnya itu yang mana sih ya? Oke, kita substitusi dari sini ya. Dari P-1 kali P-4 lebih kecil sama dengan 0 ya. P-nya itu kan ubah dulu ya jadi 2 pangkat X. Karena garis bilangan untuk 0 sama 2 ini kan ini merupakan koordinat X ya. Jadi bukan koordinat P. Jadi makanya P-nya itu diubah jadi 2 pangkat X dulu. Karena yang bernilai X ya. Ini juga 2 pangkat X kurangi 4. Untuk pemisalan yang pertama, daerah yang kiri dulu ya, kita ambil angkanya berapa nih? Di sebelum angka 0, ini kan ada angka berapa aja nih? Ada negatif 1 ya, kita ambil yang gampang aja, X-nya sama dengan negatif 1. Substitusilah ke sini ya, berarti jadi 2 pangkat negatif 1 kurangi 1 kali 2 pangkat negatif 1 kurangi 4, gitu ya. Sama dengan 2 pangkat negatif 1 itu kan setengah ya. Pindah ke bawah ya kan. Kurangi 1, ini juga setengah, kurangi 4. Setengah kurangi 1 itu kan hasilnya negatif ya. Terus setengah kurangi 4 juga hasilnya negatif. Negatif kali negatif ya positif ya. Berarti daerah sini, daerahnya negatif 1 ini, berarti ada di kiri, ini positif. Sekarang ambil pemisalan di antara 0 sampai 2. Berarti X-nya sama dengan 1 aja ya. Masukin nih, sini 2 pangkat 1, berarti kurangi 1. 2 pangkat 1 kurangi 4. Sama dengan, ini 2 kurangi 1, kan positif ya. 2 kurangi 4 negatif. Ini hasilnya positif kali negatif itu negatif ya. Jadi daerah sini negatif. Substitusi daerah yang kanan. Lebih besar dari 2. 2 ke kanan itu kan ada angka 3, 4, dan seterusnya. Ambil yang gampang aja, 3 misalnya ya. Jadi X-nya sama dengan 3. Substitusi lagi ke sini ya. Jadi 2 pangkat 3 kurangi 1 kali 2 pangkat 3 kurangi 4. Sama dengan 2 pangkat 3 itu kan 8 ya, kurangi 1. Berarti hasilnya positif ya. Terus yang ini 2 pangkat 3 8. 8 kurangi 4 juga hasilnya positif. Positif kali positif itu sama dengan positif ya. Jadi di sini positif. Nah, kita butuhnya yang mana nih? Yang ini kan. Nih, ini kurang dari 0. Kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 artinya berarti negatif ya. Berarti cari daerah yang negatif. Yaitu yang ini. Nah, berarti yang ini ya daerah penyelesaiannya antara 0 sampai 2.
Jadi HP-nya itu ada X, di mana X-nya itu di antara 0 sampai 2 batasannya. Berarti paling kecilnya itu 0, paling besarnya 2. Jadi nulisnya gini. Jadi X-nya di tengah-tengah diapit oleh, karena tandanya gini ya. Nah, nulisnya berarti ini 0 sampai 2. Jadi X-nya di antara 0 sampai 2. Gitu ya. Dan tandanya pakai garis bawah ini, pakai sama dengan, karena di soalnya pakai X anggota bilangan real. Ya, alhamdulillah materi pertidaksamaan eksponensial sampai di sini. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan dalam penyebutan, dalam penulisan, dalam perhitungan. Mohon segera dikoreksi aja, bisa di komen di sini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga semuanya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.